Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya ya pada kuliah pengantar hukum telematika ya. Pada kali ini kita akan membahas sebuah topik ya mengenai transaksi elektronik ya, transaksi elektronik. Nah, tentu saja kita semua apalagi di zaman pandemi sekarang ini sering sekali ya, day by day itu melakukan transaksi elektronik ya, seperti transfer, ya, membayar belanjaan dengan kartu debit, kemudian memesan barang lewat toko online, dan sebagainya. Nah, sehingga bisa dikatakan dalam praktik tentu kita sudah sangat lihai ya melakukan transaksi elektronik. Tapi bagaimana dari segi pemahaman hukumnya ya terkait dengan transaksi elektronik ini? Nah, tentu saja kita juga perlu mendalami sisi hukumnya ya, terkait dengan transaksi elektronik ini ya. Nah, mengenai transaksi elektronik ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ya, Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, undang-undang ini sudah diubah ya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ya. Nah, namun perlu diingat bahwa karena hanya diubah ya, berarti undang-undang yang lama tetap berlaku ya. Hanya saja beberapa pasalnya diubah oleh undang-undang yang baru. Nah, pengaturan transaksi elektronik ya, di dalam undang-undang ITE itu meliputi pertama pengakuan alat bukti elektronik ya, seperti bukti transfer ya, atau bisa juga PDF bukti pembayaran ya, apabila kita berbelanja di toko online dan sebagainya. Kemudian juga diatur mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi elektronik. Jadi pada saat kita itu mentransfer sejumlah uang ya untuk pembayaran sebuah barang misalnya, maka pada saat kapan itu dianggap pembayaran kita diterima oleh pihak penjual gitu ya. Pada tahap mana itu pembayaran kita itu dalam proses pengiriman. Nah, itu seperti itu. Kemudian juga ada pengaturan mengenai tanda tangan elektroniknya. Nah, apalagi di zaman pandemi ini ya, semua pekerjaan itu sudah mengurangi dokumen-dokumen fisik ya, tanda tangan secara manual, maka penandatanganan secara elektronik sekarang ini semakin masif ya, semakin banyak sekali digunakan di dalam peristiwa atau di dalam transaksi sehari-hari ya. Seperti misalnya kemarin saya mengumpulkan berita acara UTS seperti itu yang harus saya tanda tangan ya, tapi karena pengirimannya lewat online ya, lewat secara daring gitu, maka tanda tangannya pun dilakukan secara elektronik ya. Ya kalau misalnya monitornya itu layar sentuh, ya itu bisa menggunakan pens ya, atau menggunakan jari kita. Atau kalau misalnya di layar
monitor komputer yang tidak touchscreen, yaitu bisa dilakukan dengan menggunakan mouse ya, mouse. Jadi kita tanda tangan menggunakan mouse ya. Memang kalau menggunakan mouse itu tanda tangannya kurang sempurna ya, agak meleset dari yang aslinya, tapi ya paling tidak itu ada kemiripan lah ya. Itu dianggap, itu diakui sebagai alat bukti elektronik ya. Bahkan ada sertifikasi elektronik. Nah, jadi di era digital sekarang ini ya, ditambah lagi dengan masa pandemi, maka semakin mempercepat penggunaan sertifikat elektronik ya. Jadi kalau dulu-dulu itu sertifikat dikasih secara fisik, maka sekarang itu sertifikat itu diterbitkan ya secara digital ya, atau secara elektronik. Kita ambil contoh ketika Fakultas Hukum Universitas Pakuan itu melakukan akreditasi, maka setelah dinilai ya, setelah di audit ya oleh BAN-PT itu, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, maka terbitlah sertifikat akreditasinya. Dan sertifikatnya ini dikirim secara daring ya, secara elektronik. Nah, ini saya kasih contoh ya. Nah, ini sertifikat akreditasi fakultas kita ya, Fakultas Hukum Universitas Pakuan ya. Kita lihat di sini kita memiliki akreditasi A yang berlaku dari 1 April 2020 sampai dengan 1 April 2025. Nah, ini diterbitkan secara digital. Ini ada di sini ya. Ada digital sign ya, tanda tangan secara digital gitu, secara elektronik oleh Direktur Dewan Eksekutifnya. Kemudian juga di sini ada barcode ya. Nah, ini menunjukkan sertifikat ini adalah sertifikat elektronik ya, seperti itu. Jadi dikirim dalam format PDF. Ini juga ada sertifikat akreditasi dari jurnal Pakuan Law Review. Jadi Fakultas Hukum Universitas Pakuan itu sudah memiliki jurnal yang terakreditasi nasional ya, peringkat kelima. Nah, ini lagi-lagi sertifikat ini dikirim secara elektronik ya, alias sertifikat digital ya, seperti itu. Nah, ini ada barcode-nya di sini ya, bisa saudara lihat ini ada barcode. Itulah ya contoh-contoh sertifikat-sertifikat elektronik atau sertifikat digital yang juga sekarang ini diakui sebagai alat bukti yang sah. Nah, jadi tidak harus secara fisik ya, seperti itu. Nah, itu ya beberapa hal yang diatur di dalam Undang-Undang ITE terkait dengan sertifikat elektronik. Nah, kita kembali ke transaksi elektronik ya. Nah, sebelum kita membahas transaksi elektronik secara spesifik, kita lihat dulu pengertian transaksi pada umumnya. Transaksi secara sederhana diartikan dengan pertukaran benda atau hak atas benda yang dilakukan para pihak berdasarkan kesepakatan. Nah, jadi dalam transaksi itu pasti ada kesepakatan ya. Dan kemudian ada yang ditukarkan ya, entah itu benda atau hak. Secara lebih luas, transaksi diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan yang melalui perbuatan hukum tersebut timbullah hak berupa prestasi bagi satu pihak dan kewajiban bagi pihak lain
untuk memenuhi prestasi dimaksud. Nah, yang dimaksud prestasi di sini adalah bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Ya, memang yang namanya transaksi itu ya bisa berupa memberikan sesuatu ya. Misalnya kita pengadaan barang gitu atau membeli barang, tentu itu penjual memberikan barangnya kepada kita dan kita sebagai pembeli memberikan biaya penjualannya, ya, uang penjualannya kepada pihak penjual. Atau melakukan sesuatu, ini jasa ya, jasa. Ya kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu ya, misalnya menservis elektronik gitu ya, atau mereparasi sesuatu, nah itu berarti prestasinya melakukan sesuatu ya. Jadi si pemberi jasa itu dia melakukan sesuatu ya, sedangkan penerima jasanya ya, nah kita itu membayarkan sejumlah biaya sebagai timbal balik dari apa yang sudah dilakukan oleh pemberi jasanya ya. Atau bisa juga prestasinya tidak melakukan sesuatu ya, jadi pasif ya. Baik, kemudian kita masuk kepada pengertian transaksi elektronik. Ini diatur dalam Undang-Undang ITE ya, pasal 1 angka 2. Pasal tersebut menentukan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Nah, jadi di sini transaksinya sudah melibatkan bisa komputer ya. Komputer ini bisa di sini berarti tanpa jaringan internet gitu ya. Kalau kita belanja di supermarket gitu ya, itu kita akan mendapatkan slip belanjaan gitu ya, yang harus kita bayarkan. Dan bisa juga komputer di sini sudah memakai jaringan alias sudah menggunakan internet ya. Misalnya kita belanja di toko online itu kalau kita sudah membayar atau sudah melunasi transaksi maka itu akan terbit gitu ya, bukti pembayarannya. Atau menggunakan media elektronik lainnya ya, menggunakan media elektronik lainnya. Ya, ini bisa berupa mesin fax ya, tapi sekarang sudah ditinggalkan itu ya, mesin fax sudah jarang orang menggunakan mesin fax. Karena itu rata-rata sekarang itu menggunakan email atau Gmail. Baik, tadi dalam transaksi elektronik disinggung-singgung mengenai perbuatan hukum. Perbuatan hukum, nah yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang memiliki konsekuensi atau akibat hukum. Ya, setiap perbuatan yang memiliki konsekuensi atau akibat hukum. Nah, tentu saja yang dinamakan dengan akibat hukum itu selalu berupa hak dan kewajiban. Nah, perbuatan hukum di dalam transaksi elektronik yang dianut oleh Undang-Undang ITE adalah perbuatan hukum yang bersifat luas, ya, yang bersifat luas. Mengapa demikian? Karena mencakup segala transaksi, ya, mencakup segala transaksi. Nah, transaksi di sini tidak hanya selalu kita pikirkan
yang bernuansa perdagangan ya. Transaksi di sini tidak selalu dalam bidang commerce atau perdagangan atau perniagaan, tidak selalu. Tapi bisa juga transaksi di sini termasuk transaksi yang non perdagangan ya. Jadi bisa yang perdagangan, commerce seperti jual beli, penawaran kontrak dan sebagainya, juga meliputi yang non perdagangan ya, non perdagangan. Jadi kalau kita mengirim email kepada kolega ya, kepada orang lain gitu ya, kepada calon konsumen ya, kepada calon investor dan seterusnya, itu termasuk dalam transaksi elektronik ya. Dan dikategorikan transaksi elektronik yang non perdagangan seperti itu kalau mengirim email. Bahkan kalau kita itu menyebar virus, itu termasuk transaksi elektronik ya, yang non perdagangan. Kemudian membuat website ya, itu transaksi elektronik juga. Membuat akun e-learning, nah, ya, yang sekarang dilakukan oleh semua mahasiswa ya, masing-masing mahasiswa itu memiliki akun e-learning, dosennya pun demikian punya akun e-learning, nah itu juga termasuk dalam transaksi elektronik yang non perdagangan. Kemudian mengubah konfigurasi sistem, ya, melakukan hacking, nah itu, ya, ini kejahatan ya, hacking ini, itu dikategorikan juga sebagai transaksi elektronik ya, yang non perdagangan dan sebagainya. Nah, transaksi elektronik juga dapat dibagi berdasarkan ranah perdata atau privat ya, dan ranah publik atau administrasi negara. Jadi ada transaksi elektronik yang di bidang perdata ya, seperti misalnya jual beli gitu ya, kontrak dan sebagainya. Ada juga transaksi elektronik di bidang hukum publik ya, atau hukum administrasi negara. Nah, transaksi elektronik di ranah hukum perdata atau privat itu bisa antar orang, ya, antar perusahaan, misalnya clearing antar bank gitu ya, clearing antar bank, atau misalnya mentransfer dari bank yang satu ke bank yang lain, ya. Banknya di sini berbeda gitu ya, misalnya kita menggunakan ATM dari bank A, kemudian mentransfer sejumlah uang ke bank B ya, atau bank C. Nah itu antar perusahaan. Atau bisa juga hybrid antar pemerintah dengan perusahaan. Nah, kalau ini hybrid ya, ada unsur pemerintahnya, tapi perbuatannya adalah subjeknya, salah satunya adalah pemerintah publik ya, tapi perbuatannya itu murni perdata atau privat ya. Seperti misalnya pemerintah itu melakukan kerjasama dengan perusahaan swasta untuk pengadaan tinta pemilu ya, tinta. Jadi kalau orang nyoblos itu kan setelah nyoblos di pemilu itu kan direndam tinta itu tangannya ya. Nah itu tintanya itu misalnya diadakan oleh perusahaan swasta. Berarti ada kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan swasta. Bisa juga transaksi elektroniknya ini di ranah hukum publik atau hukum administrasi. Seperti misalnya itu kita mengurus perizinan, entah itu izin mendirikan bangunan ya, izin prinsip ya, atau izin penanaman modal dan sebagainya. Nah itu sekarang ini pengurusannya dilakukan secara online ya. Atau pajak online ya, lapor SPT melalui e-filing ya, pajak. Nah, nanti pun kita ke depan itu kalau mengurus sertifikat tanah itu secara online, dan pun nanti sertifikat tanahnya itu akan diterbitkan secara elektronik juga ya ke depan itu ya.
sudah ada peraturannya ya, dari Kementerian Tata Ruang, nah, tinggal nanti penerapannya saja itu ya, sertifikat tanah elektronik. Timbul pertanyaan, kapan terjadinya transaksi elektronik itu? Kapan itu dianggap lahir sebuah transaksi elektronik? Dalam Undang-Undang ITE, transaksi elektronik dalam bidang perdagangan apabila tidak ditentukan para pihak, maka transaksi elektronik dianggap lahir atau terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima. Nah, itu yang jadi patokan. Transaksinya dikirim oleh pengirim, kemudian diterima oleh penerima, dan kemudian disetujui oleh penerima. Nah, ini dianggap sebagai patokannya ya. Jadi terjadinya ini ya, transaksi elektronik ini dianggap sah itu ya setelah dilakukan tahap terakhir ya, yaitu disetujui oleh si penerima ya. Kemudian tindakan pengiriman terpenuhi apabila memenuhi unsur-unsur. Jadi si pihak pengirim ya ini melakukan tindakan pengiriman, dan tindakan pengiriman ini dianggap sudah terjadi ya atau terpenuhi apabila memenuhi beberapa unsur. Yang pertama, pada saat informasi atau dokumen elektronik telah terkirim ya. Jadi kalau di email itu ada notifikasi your message has been sent. Nah, itu ya. Telah dikirim. Nah, itu berarti dianggap pengiriman sudah terjadi ya. Kemudian dengan alamat yang benar. Nah, jadi alamat emailnya ya, kalau alamat Gmailnya itu harus benar ya. Karena kalau tidak benar, maka nanti setelah ada notifikasi terkirim, nggak lama kemudian akan muncul email dari admin ya, yang berisi bahwa pesan-pesan pengirim itu, pesan yang dikirim oleh pihak pengirim itu tidak terkirim ternyata. Itu ada notifikasi email dari admin. Jadi alamatnya harus benar ya, alamatnya harus benar. Kemudian unsur yang berikutnya, ke suatu sistem elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan oleh penerima. Nah, jadi di sini penerima ini memiliki suatu alamat email atau Gmail yang aktif ya, yang memang dipublish ya, atau diberikan oleh si pihak penerima kepada pihak pengirim, jadi aktif ya. Dan unsur keempat, telah memasuki sistem elektronik yang berada di luar kendali pengirim. Nah, jadi kalau masih ada tulisan tombol send itu ya, itu masih itu berarti masih di dalam kendali pengirim. Tapi kalau tombol send itu sudah diklik, sejurus waktu kemudian timbul notifikasi ya, pesan Anda sudah terkirim, nah maka itu berarti pesan ya sudah memasuki sistem elektronik yang berada di luar kendali pengirim ya. Jadi sudah memasuki sistem elektronik yang berbeda ya, sudah sampai ke sistem elektronik dari pihak penerima.
Jadi sudah berada di luar kendali pengirim. Kalau memenuhi 4 unsur ini, 1, 2, 3, 4, berarti tindakan pengiriman itu dianggap sudah terjadi, sudah terpenuhi. Ini sebagai contohnya ya. Contohnya ini bisa saudara baca ya. Sebagai contoh, Ali menggunakan email ali@yahoo.com sebagai pengirim, Badu menggunakan Gmail badu@gmail.com sebagai penerima. Ali hendak mengirimkan draft dokumen perjanjian atau kontrak yang harus disetujui oleh Badu dalam waktu 24 jam. Nah, informasi atau dokumen elektronik yang dikirim oleh Ali ini dianggap telah terkirim, telah selesai, telah terjadi apabila Ali telah menekan perintah send atau kirim. Alamat yang dituju adalah benar badu@gmail.com. Jadi alamatnya tepat ya, precise. Jadi tidak ada kesalahan sedikit pun. Misalnya Ali salah ngirim ke email badut@gmail.com. Nah, itu salah, itu berarti nggak memenuhi unsur ya. Tidak memenuhi unsur daripada terpenuhinya tindakan pengiriman ya, karena ada salah huruf ya. Harusnya Badu, ini dia mengirim dengan nama Badut ya, seperti itu. Kemudian di sini Ali hendak mengirimkan dokumen perjanjian yang harus disetujui oleh Badu dalam waktu 1x24 jam. Nah, informasi yang dikirim oleh si Ali ini dianggap telah tercipta, telah terjadi, atau telah terkirim apabila 1. Ali menekan perintah send, kirim. Ya. Kemudian alamat yang dituju adalah benar, ya, badu@gmail.com. Kemudian sistem yang digunakan oleh Badu benar adalah @gmail.com. Kemudian email telah dikirimkan ya, keluar. Email telah dikirimkan keluar yang berarti telah menekan tombol send. Tekan tombol send, nah kemudian keluar dari sistem elektronik yahoo.com dan masuk ke dalam sistem gmail.com. Nah itu ya, jadi kalau kita menekan tombol send, klik send, maka itu berarti email telah dikirimkan keluar dari sistem elektronik yahoo.com si Ali dan masuk ke dalam sistem @gmail.com Badu. Nah, setelah ini tentu saja email itu telah sampai di kotak masuk si penerima atau si Badu. Ya. Nah, pengiriman dianggap tidak ada, dianggap tidak terjadi apabila alamat salah. Nah, ini jelas lah ya, kalau alamat salah ini berarti ya tidak terkirim. Ya. Email terkirim, tapi ternyata alamat itu tidak digunakan oleh penerima, ternyata alamat orang lain. Nah, ini juga dianggap pengiriman tidak ada. Kemudian sistem elektronik ya, entah itu Yahoo atau Gmail sedang maintenance ya, atau sedang error. Sehingga dokumen atau informasi atau dokumen elektronik yang dikirim hang. Mengalami hang atau menggantung di tengah-tengah. Email sudah terkirim tapi pihak penerima belum menerima dokumennya ya, atau informasinya di akun surelnya. Ya, memang kadang-kadang pengiriman email itu kadang-kadang itu ya butuh waktu ya, butuh waktu. Memang pada umumnya cepat ya, hanya hitungan detik ya. Tapi terkadang itu cukup memakan waktu ya. Misalnya karena data yang dikirimkan itu ukurannya besar ya, seperti itu. Nah, itu biasanya agak lama itu ya. Proses masuknya ke akun surel pihak penerima ya. Atau bisa juga terjadi error ya di pihak pengirim itu sudah
ada notifikasi terkirim gitu ya. Tapi ternyata informasinya atau dokumennya tidak juga masuk ke akun surel penerima. Nah, entah kenapa ini ada error. Jadi walaupun sudah benar-benar dicek itu informasinya ya, atau dokumennya terkirim gitu, ada notif dan tidak ada pesan dari admin bahwa informasi atau dokumen gagal terkirim, tidak ada itu ya. Tidak ada notif seperti itu dari admin. Tapi entah kenapa karena error itu dokumen atau informasinya tidak masuk ke akun surel dari pihak penerima. Ini kadang-kadang memang suka terjadi ya. Kadang-kadang suka terjadi. Jadi si pihak pengirim merasa sudah mengirim ya, dan merasa sudah ada notif terkirim, tapi ternyata penerima tidak menerima. Ini kadang suka terjadi. Atau email sudah terkirim, tetapi pihak penerima tidak bisa membuka akun Gmail-nya. Ya, jadi Ali sudah mengirim informasi atau dokumen dan sudah terkirim ya statusnya, notifnya sudah terkirim, tapi Badu tidak bisa membuka akun Gmail-nya karena sedang berada di daerah yang tidak ada jaringan internet. Nah, itu berarti dianggap pengiriman belum terjadi. Kalau si pihak penerima belum bisa membuka akun Gmail-nya, mengingat dia berada di daerah yang tidak ada jaringan internet, ya, seperti itu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan pada forum diskusi e-learning ya, atau pada kolom komentar YouTube. Insya Allah akan saya jawab secepatnya. Nanti kita lanjutkan lagi pada materi yang berikutnya ya, di perkuliahan yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.